Alhamdulillah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding dengan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada lagi bentuk makhluk yang lebih hebat dibanding dengan manusia. Hadirin yang mulia, berbahagialah orang yang menyadari dirinya bahwa dia adalah makhluk yang terbaik. Untuk apa Allah ciptakan kita? Hadirin yang mulia, orang yang mengenal dirinya untuk apa kita hadir di dunia ini, maka orang ini akan menjalani kehidupan dengan indah, tenang, dan bahagia. Hadirin yang mulia, seorang peneliti Amerika dan Jerman, dia mengungkapkan begini, bahwa agama yang paling tidak dimengerti oleh dunia ini adalah agama Islam. Jangankan oleh orang di luar Islam, orang di dalam Islam saja banyak yang tidak mengerti agamanya. Oleh karena itu, beliau menjelaskan bahwa kekuatan besar Islam, kekuatan dahsyat yang dimiliki Islam, ada kalimat sederhana, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka berpendapat kalau orang ini tahu, kalau orang ini faham apa artinya la ilaha illallah, apa maksudnya la ilaha illallah, demikian juga dengan Muhammadur Rasulullah, maka mereka mengatakan tidak ada lagi susah di dunia ini. Nah, hadirin yang mulia, ini yang kita banyak tidak tahu. Apa sih maknanya la ilaha illallah dan apa sih artinya Muhammadur Rasulullah? Sesuai figoero, sesuai baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia ni faham madeceng aga tujuanna, aga angkena. Dan inilah kalimat, kalau ini kalimat dipahami oleh orang, maka orang itu akan tenang, bahagia dalam hidup ini. Manusia, ini rufatawe, nafancaji fung Allah Ta'ala memang karakternya luar biasa. Di dalam diri manusia, ada yang namanya potensi. Potensi itu adalah potensi taat. Artinya manusia itu di dalam dirinya pasti dia akan taat. Nah, hadirin yang mulia, kalau kita paham kepada siapa kita taat, maka kehidupan ini indah. Dan dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ketaatan itu hanya kepada dua persoalan. Pertama, dia taat kepada Allah, dan yang kedua dia taat bukan kepada Allah. Bahkan kalau kita buka surah Yasin, mudah-mudahan bang hadirin yang mulia, kalau kita kembali ke rumah, buka itu surah Yasin. Ayat 60 dan 61. Renungkan artinya itu. Kalau itu direnungkan artinya dan difaham, indahnya menjalani hidup. Dalam surah Yasin ayat 60-61, Allah berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa ani'buduni, hadza siratun mustaqim. Cermati artinya ini ayat. Allah berfirman, wahai manusia, bukankah aku telah berjanji kepadamu, Allah ta'budu syaitan, jangan menyembah setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratun mustaqim, itulah jalan yang lurus yang akan mengantarkan Anda kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia,
Jadi manusia itu beribadah hanya kepada dua. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, itu pasti beribadah kepada syaitan. Tidak ada yang lain. Saya ulangi kembali, buka surah Yasin 60-61, itu memberikan isyarat kepada kita. Wahai anak cucu Adam, jangan menyembah syaitan. Syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Sembahlah aku, kata Allah, itulah jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Menyembah itu artinya taat. Jadi ketika orang mengatakan Allah menciptakan manusia untuk menyembah kepadaku, artinya aku menciptakan manusia untuk taat kepadaku. Jadi kita yang diciptakan agar taat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan taat? Yang dimaksud dengan taat adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ketika perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, itulah yang dimaksud dengan taat. Jadi ketika Allah mengatakan aku menciptakan manusia untuk beribadah, artinya aku menciptakan manusia untuk taat kepadaku. Maksudnya aku menciptakan manusia agar manusia itu melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku. Inilah tujuan kita diciptakan. Saya ulangi kembali, ini penting. Bahwa tujuan kita diciptakan hanya satu, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kapan kita tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah, berarti pasti kita taat kepada syaitan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bacalah kembali berulang-ulang itu syahadat. Apa sih maksudnya itu? Makanya sering dikatakan itu syahadat, apa artinya, apa maksudnya, apa keuntungannya, bagaimana mendapatkannya, itu harus diulang. Saya ungkapkan sederhana saja. Jadi la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini harus ditegaskan di sini. Apa maksudnya itu? Maksud daripada la ilaha illallah itu mengeluarkan keyakinan-keyakinan di dalam diri kita. Ifasumana ngero tepe kecuali tepe di Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Mengeluarkan semua keyakinan kepada makhluk. Kita mengatakan ada sesuatu yang bisa memberi manfaat selain daripada Allah, tidak ada. Kita harus masukkan ke dalam diri kita bahwa yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan manfaat Allah, yang memberikan mudarat Allah, yang membuat senang adalah Allah. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah masuk ke dalam diri kita, Allahu Akbar, alangkah indahnya menikmati ini hidup. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa ketaatan hanya kepada Allah, maka pasti dan pasti kita yakin kepada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah bentuk, inilah sesuatu yang harus ditaati. Karena kita tidak mungkin taat kalau tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya. Kalau orang mengatakan Anda harus taat, tapi mana aturannya? Maka ketika orang Islam dikatakan Anda harus taat, maka aturannya itu adalah Al-Quran. Ketika perintah Allah ada, taati itu. Ketika larangan Allah ada, taati itu. Itulah tujuan kita hadir di dunia ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hadirin yang mulia, kita ini manusia, bukan makhluk dunia. Selalu ditekankan, kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Tidak lama Pak kita di dunia ini. Paling 60-70 tahun. Yang 100 tahun sedikit sekali toh kalau ada. Rata-rata umat Rasulullah meninggal 60-70 tahun. Jadi kita di dunia ini hanya transit sementara. Dan kita akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan hidup selama-lamanya di sana. Oleh karena itu, ketika kita hadir di dunia ini, itu tujuannya adalah untuk menjalani ujian. Karena di dalam agama kita tidak mungkin orang itu lahir kalau dia tidak mau mengaku untuk taat kepada Allah. Tidak mungkin itu.
Maka ketika kita lahir di dunia ini yang Allah mau lihat. Betulkah kita mau taat atau tidak kepadanya? Maka diberikan aturan. Diberikan Al-Quran. Nah kalau Al-Quran ini kita ikuti, berarti kita taat kepada Allah. Tapi kalau Al-Quran kita tidak ikuti, berarti kita tidak taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, nah bagaimana caranya melaksanakan ketaatan kepada Allah? Maka Allah mengutus Nabi. Allah hanya berfirman dalam Al-Quran, contohnya, dirikan salat. Bagaimana mendirikan salat? Tidak ada caranya di dalam Al-Quran. Yang ada caranya ada di dalam kehidupan Nabi. Nabi lah yang mengajarkan kita bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya iktidal, sampai semua titik bengek yang menyangkut salat, Nabi yang ajarkan. Perintah Allah hanya sederhana, dirikan salat. Bagaimana mendirikan salat? Itulah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita harus mencontoh kehidupan Nabi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena kita ini adalah manusia akan hidup selama-lamanya di akhirat, maka tujuan utama kita harus betul-betul jelas, Pak. Jelas tujuan kita. Orang yang jelas tujuannya tidak pernah akan bingung dalam hidup. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak meninggalkan rumah, tidak tahu mau kemana, saya yakin baru perapatan pertama pasti sudah bingung. Saya mau kemana ini? Saya mau ke kanan atau ke kiri atau terus? Karena tidak ada tujuan. Kita meninggalkan rumah tidak ada tujuan. Perapatan pertama sudah bingung, Pak. Ada yang ajak ke kiri, kita ke kiri. Ada yang panggil ke kanan, kita ke kanan. Ada yang mengatakan kita terus, kita terus. Orang yang seperti ini nggak ada tujuannya. Maka dia akan bingung. Tapi kalau tujuan kita jelas, bahwa saya mau sholat Jumat di Masjid Amanah, sekalipun kita tinggal di Tempe, Pak, tidak mungkin akan bingung. Perapatan pertama terus, perapatan kedua belok kiri, perapatan ketiga belok kanan, sampai kita ke sini. Tapi kalau tidak ada tujuan kita akan bingung. Beginilah manusia. Kalau manusia tidak ada tujuan hidupnya, mereka akan bingung dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu tujuan hidup kita sebenarnya sederhana. Karena kita Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu tempatnya di surga. Namun karena satu saja dosanya nenek moyang kita Adam, sehingga dia turun ke bumi. Maka semua anak cucu Adam hendaknya berusaha untuk kembali ke tempat nenek moyang diciptakan ke surga. Itulah tujuan kita sebenarnya. Jadi kita tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kembali kepada tempat itu dibutuhkan aturan. Aturan itu tujuannya agar kita mudah selamat sampai ke tujuan. Saya ulangi, supaya kita betul-betul memahami kenapa mesti ada aturan. Aturan itu diciptakan agar manusia selamat sampai ke tujuan. Hadirin yang mulia, supaya kita bisa pahami lebih jauh, mari kita lihat aturan lalu lintas ini tujuannya apa. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan, ada tanda-tanda jalanan rusak, ada jembatan, semua ada tandanya. Untuk apa itu? Apakah lampu merah ini, lampu kuning menghambat perjalanan kita? Tidak sama sekali, Pak. Aturan lalu lintas ini diciptakan agar kita sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Makanya biasanya itu kalau tahun-tahun yang lalu di menjelang Idul Fitri, banyak itu pamflet-pamflet di pinggir jalan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu selamat sampai tujuan. Jadi aturan ini diciptakan agar kita selamat sampai ke tujuan. Bayangkan bapak-bapak kalau tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau, di perapatan orang masing-masing egois, mereka bisa tabrakan macam-macam. Taruhlah lampu merah pertama dia tabrak, mungkin selamat. Lampu merah kedua dia tabrak lagi, sudah hampir tabrakan. Lampu merah ketiga dia tabrak, dia sudah tabrakan. Kalau dia sudah tabrakan, sampai nggak ke rumahnya? Tidak. Dia akan sampai ke rumah sakit. Beginilah manusia,
yang kalau tidak mau mengikuti aturan agama, tidak mau mengikuti aturan Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan sampai ke surga. Kemana mereka sampainya? Mereka akan terbelenggu dengan siksaan api neraka yang tiada punya batas. Jadi oleh karena itu hadirin yang mulia, dengan memahami kalimat syahadat, ulangi kembali Pak, ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bandingkan dengan ayat Yasin 60 dan 61. Mudah-mudahan kita paham terhadap kalimat yang sangat agung ini. Dan orang-orang barat sekarang, Amerika, Eropa mengatakan kekuatan dahsyat Islam ada dalam kalimat la ilaha illallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perintah Allah memang banyak, tapi perintah yang sangat menonjol adalah salat. Saya ingin menekankan ada sebuah hadis. Karena kita ini tujuannya ke surga, maka kita harus mencari jalan. Adakah kira-kira dalam Islam ini amalan yang sederhana yang akan mengantarkan kita ke surga, tidak masuk ke dalam neraka? Karena orang Islam itu sebenarnya, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau kita sudah pernah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikhlas kepada Allah, Nabi katakan orang itu pasti masuk surga. Itu sudah pasti. Jadi orang yang pernah syahadat, ikhlas kepada Allah, itu insya Allah pasti masuk surga. Yang kita takuti bukan masuk surganya Pak. Yang kita takuti jangan sampai sebelum masuk surga mampir dulu di neraka. Ini yang jadi masalah besar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua akan kita masuk surga. Yang kita takuti jangan sampai sebelum masuk surga mampir dulu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di dalam agama kita ini hadirin yang mulia, itu Allah berfirman begini, ku anfusakum, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anakmu, jaga istrimu, jaga suamimu. Dari mana? Dari api neraka. Allah mengingatkan ini. Bahkan doanya di dalam Al-Quran dan banyak diajarkan dalam hadis, itu doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini intinya, selamatkan kami dari api neraka. Sebab kalau orang masuk neraka Pak, nauzubillah min dzalik. Nabi mengatakan orang yang terlempar dalam neraka akan tinggal di dalam neraka 80.000 tahun lamanya. Satu hari kemudian 1.000 tahun ukuran dunia. Berarti 80 juta kali 365 hari, berapa miliar tahun akan kita tinggal di situ. Padahal Nabi sudah mengingatkan, siksaan yang paling kecil di neraka memakai sepatu dari besi mendidih sampai di otak. Masih bisa kita bayangkan gimana dahsyatnya itu. Maka oleh karena itu ada sebuah hadis, hadirin yang mulia, kalau Bapak melaksanakan ini hadis, insya Allah tidak akan mampir di neraka, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya berbunyi begini, man shalla lillahi arba'ina yauman yudrikuhu takbiratal ula lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa orang yang salat berjamaah, tolong diperhatikan Pak, siapa orang yang salat berjamaah 40 hari berturut-turut, yudrikuhu takbiratal ula, dia mendapati takbir bersama imam. Jadi kalau imam mengatakan Allahu Akbar, dia pun juga mengatakan Allahu Akbar. 40 hari tidak masbuk. Apa jaminannya? Nabi katakan Allah kasih 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Bayangkan Pak, apa sih susahnya sholat di awal waktu? Yang wajib-wajib saja. Kalau Bapak tidak mau qabliyah ba'diyah tidak jadi masalah. Lohor lakukan di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Nabi minta 40 hari. Orang yang melaksanakan salat yang seperti ini 40 hari lamanya, tidak usah ragu, akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Begitu bunyinya hadis.
Jadi hadirin yang mulia, untuk menggapai yang namanya ketenangan sederhana sekali. Lakukan salat berjamaah 40 hari di tempat azan dikumandangkan, maka insya Allah Anda akan mulus masuk ke dalam surga. Ini mudah untuk diucapkan, Pak. Mudah sekali. Tetapi pelaksanaannya sangat luar biasa susahnya. Namun saya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Kalau kita tidak berusaha untuk mencapai ini, untuk berusaha menggapai 40 salat di awal waktu, lohor di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib isya di awal waktu, subuh, kita tidak berusaha ini, berarti diri kita memang ini mau masuk ke dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga. Itu kan intinya. Nabi sudah tunjukkan jalan. Kalau jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita tidak ikuti, berarti kita sendiri yang mau masuk ke dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita jaga ini Pak salat. Kekuatan dahsyat umat Islam menurut orang-orang yang meneliti yang saya sebutkan tadi dari Amerika dan Eropa itu dua. Pertama dalam syahadat, yang kedua dalam salat berjamaah. Apabila umat Islam ini Pak, salat Jumatnya sudah persis sama dengan salat subuh, maka salat subuhnya maksud saya sudah persis sama dengan salat Jumatnya, maka Islam akan bangkit kembali untuk memimpin peradaban dunia ini. Jadi kita bercita-cita sekarang, kalau kita Jumat jumlahnya seperti ini, kalau jumlah seperti ini juga di waktu subuh, maka Islam akan kembali jaya di dalam kehidupan dunia yang kita tempati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan. Pahami betul la ilaha illallah, pahami surah Yasin 60 61 dan tegakkan salat berjamaah. Insyaallah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin ayyuhal muslimun al mu'minun al hadidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman yudriku takbiratal ula lahu bara'atani aw kutibah bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Aw kama qala Rasulullah